Baiklah, mulai dari definisi. Definisi dari pengambilan keputusan adalah merupakan suatu proses memilih di antara beberapa alternatif yang ada untuk memecahkan suatu masalah. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengambilan keputusan yang tepat merupakan salah satu kunci atau hal yang sangat vital dalam memecahkan masalah. Baiklah, kemudian memasuki proses-proses atau langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah. Jadi kita harus mengetahui masalah yang ada. Dalam artian, masalah merupakan perbedaan atau kesenjangan antara keadaan nyata dengan keadaan yang dikehendaki atau diharapkan, sehingga masalah dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau hal yang tidak kita inginkan. Kemudian, mari kita identifikasi kriteria dalam keputusan. Dalam artian, kriteria di sini merupakan faktor utama yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Kemudian kita lanjutkan dengan memberikan bobot kriteria. Kriteria yang sudah kita tentukan pada langkah sebelumnya, mari kita beri bobot atau berupa nilai atau angka pada masing-masing kriteria. Bobot nilai bisa diambil dari nilai tidak penting, kurang penting, sampai sangat penting. Lalu kita representasikan dengan angka. Kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan langkah alternatif. Alternatif merupakan suatu pilihan atau kemungkinan yang akan terjadi. Setelah menyusun langkah-langkah alternatif, mari kita melakukan analisis. Analisis alternatif dapat dilakukan dengan cara membandingkan semua alternatif yang ada dengan kriteria yang sudah dibuat juga sebelumnya. Kemudian kita pilih alternatif yang memiliki total nilai yang besar dan kita implementasi. Dengan itu adalah suatu tindakan dalam penyampaian keputusan akhir kepada orang-orang yang terpengaruh serta orang-orang yang akan berkomitmen terhadap keputusan tersebut. Dan langkah terakhir adalah mengevaluasi efektivitas dari keputusan tersebut. Menilai dan melihat hasil dari alternatif yang sudah dilaksanakan terhadap penyelesaian masalah. Masalah selesai, maka oke. Masalah tidak selesai, maka ada hal yang keliru sehingga dapat kembali pada langkah yang keliru tersebut, lalu dilanjut sampai langkah terakhir. Baiklah, kemudian bagaimanakah dengan kerangka dari pengambilan keputusan? Di antaranya ada beberapa hal yang diliputi, yaitu adalah bagaimanakah dengan pendekatan dalam pengambilan keputusan, tipe-tipe masalah dan keputusan, kemudian kondisi dalam pengambilan keputusan, dan bagaimanakah sifat atau corak yang dimiliki oleh si pembuat keputusan, kemudian sebuah alternatif, yaitu bagaimanakah cara memilih alternatif yang terbaik dalam pengambilan keputusan, dan bagaimanakah error atau kegagalan atau merupakan bias dari pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya memasuki teknik dan model pengambilan keputusan. Menurut draft tahun 2006, model dalam pengambilan keputusan dibagi atas menjadi 3. Yang pertama adalah model klasik, yang kedua model administratif, yang ketiga adalah model politis. Model klasik merupakan model yang sangat umum dijumpai, di mana permasalahan dan tujuan jelas, kondisi berupa kepastian, informasi penuh dan alternatifnya juga diketahui hasilnya apa. Kemudian diutamakan adalah pilihan rasional oleh individu untuk memaksimalkan hasil. Kemudian ada juga model administratif di mana permasalahan dan tujuan itu ada bersifat samar, kondisi ketidakpastian, kemudian informasi terbatas tentang alternatif dan hasilnya, dan pilihan yang memuaskan dengan menggunakan intuisi. Jadi kedua perbedaan adalah di mana pilihan pada model klasik dan model administratif, di mana pilihan pada model klasik bersifat rasional, sedangkan pada model administratif bersifat intuitif. Kemudian yang terakhir adalah model politis, yaitu di mana tujuan yang pluralistik dan penuh konflik, kondisinya ketidakpastian dan penuh dengan ambigu, informasi bermakna ganda, serta memiliki pandangan terhadap permasalahan yang tidak konsisten, tawar-menawar, dan diskusi antar anggota koalisi. Dari namanya yang politis, mungkin sudah tercium atau sudah diketahui bahwa akan penuh dengan kondisi ketidakstabilan dan ambiguitas seperti politisi kita di Indonesia. Maaf. Kemudian adalah teknik kuantitatif yang dapat dilakukan
menurut Supranto tahun 2005 sebagai berikut. Apabila situasinya berupa situasi pasti atau kepastian, maka pemecahan bersifat deterministik atau determined, yang artinya sudah jelas, dapat dijelaskan. Tekniknya berupa linear programming, model transportasi, model penugasan, dan sebagainya. Apabila situasinya berupa resiko, maka pemecahannya bersifat probabilistik yang bergantung kepada peluang. Teknik yang diampu atau yang diambil merupakan teknik berupa model keputusan probabilistik, model inventory probabilistik, dan model antrian probabilistik. Lantas bagaimanakah dengan situasi yang ketidakpastian, pemecahannya tidak diketahui? Teknik yang dilakukan adalah analisis keputusan dalam keadaan ketidakpastian. Kemudian situasi yang terakhir adalah situasi konflik dengan pemecahan tergantung tindakan lawan. Teknik yang digunakan adalah teori permainan. Baiklah, selanjutnya kita memasuki gaya pengambilan keputusan. Yang pertama adalah gaya direktif, yaitu adalah gaya di mana yang lebih mengutamakan atau lebih menyukai solusi sederhana dan langsung ke sasaran. Informasi minimal dengan mempertimbangkan sedikit alternatif, atau juga dapat kita perpendek dengan kalimat straight to the point. Kemudian ada juga gaya analitis, yaitu mempertimbangkan solusi kompleks dari data yang dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Jadi kita mengkaji berbagai data-data yang ada, dan kemudian kita pertimbangkan solusi kompleks yang dapat kita sintesis dari data-data tersebut. Kemudian adalah gaya konseptual yang berorientasi secara sosial, mempertimbangkan banyak alternatif dan pemecahan masalah secara kreatif. Dan yang terakhir adalah gaya tingkah laku, di mana dengan memperhatikan pengembangan pribadi individu dan menghindari konflik serta menerima saran untuk pengembangan. Kemudian kita memasuki bias dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah overconfidence atau kepedean, yaitu adalah pandangan positif yang tidak realistis tentang diri atau kinerja seseorang. Kemudian immediate gratification bias, yaitu merupakan pemilihan alternatif yang menawarkan hasil cepat dan menghindari biaya cepat. Yang ketiga adalah anchoring effect bias, yaitu dengan memandang informasi awal dan mengabaikan informasi selanjutnya, sehingga istilahnya mandi tetapi tidak basah semuanya. Kemudian ada juga selective perception bias, yaitu selektif dalam mengatur dan menafsirkan kejadian yang berdasarkan pada persepsi yang bias atau yang sudah salah. Kemudian yang kelima ada confirmation bias, yaitu mencari informasi untuk menegaskan pilihan yang sebelumnya dan mengabaikan informasi yang berlawanan. Kemudian ada framing bias, yaitu memilih aspek tertentu dan mengabaikan aspek lainnya. Selanjutnya ada availability bias, yaitu kehilangan objektivitas untuk mengambil keputusan, yaitu fokus pada kejadian yang baru terjadi. Lanjutnya ada representation bias, yaitu dengan menganalogikan dan menilai kemiripan peristiwa, atau dapat kita katakan sebagai cocok logi. Kemudian randomness bias, yaitu menciptakan makna yang tidak diketahui dari peristiwa acak. Dilanjutkan dengan sunk cost errors, yang merupakan tindakan saat ini tidak dapat memengaruhi kejadian yang sudah lalu dan hanya akan berhubungan dengan masa depan. Selanjutnya ada self-serving bias, yaitu menghargai kesuksesan secara cepat dan menyalahkan faktor luar jika terdapat kegagalan. Dan selanjutnya atau yang terakhir adalah hindsight bias, yaitu kesalahan dalam meyakini bahwa suatu kejadian dapat diramalkan jika hasil aktual sudah diketahui. Selanjutnya adalah mengenai analisis kasus pada perusahaan Nike. Bagaimanakah tipe dan gaya dalam pengambilan keputusan? Baiklah, untuk tipe proses pengambilan keputusan dalam perusahaan Nike, yaitu proses pengambilan keputusan di perusahaan Nike tidak menggunakan keputusan yang diprogram, atau keputusan yang diambil adalah keputusan yang tidak diprogram. Hal ini dibuktikan dengan Phil H. Knight yang terkesan dengan Onitsuka, yaitu tempat pembuatan Adidas dengan kualitasnya yang bagus dan harganya lebih terjangkau atau lebih murah, sehingga ia mengambil keputusan untuk melakukan perjanjian kerjasama. Bagaimanakah dengan gaya pengambilan keputusan awal perusahaan Nike? Pada tahun 1983, kepercayaan Nike melakukan kesalahan dalam pengelolaan Nike yang berdampak pada 350 karyawan pada masa itu.
Sehingga Phil, sebagai ketua dewan direksi, memutuskan untuk mendapatkan kembali posisi produsen sepatu nomor 1 melalui kecepatan penjualannya dengan konsep Nike Global Segmentation and Targeting Positioning. Dengan itu, gaya pengambilan keputusan dalam perusahaan Nike adalah sebagai ketua dewan direksi, yakni gaya direksi, dengan menggunakan informasi yang tersedia pada waktu tersebut.